Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, sudah hampir fix ya, Gibran Raka Buming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk ikut bertarung di Pilpres 2024 nanti. Apalagi ketika tadi di Rakernas Partai Golkar yang menjagokan, yang mengusulkan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto, dan Gibrannya pun hadir di sana. Artinya sudah siap, sudah menyepakati. Kemudian Profesor Mahfud MD itu ditanya oleh wartawan, bagaimana, siapkah menghadapi Gibran bila maju benar-benar mendampingi Prabowo Subianto? Dan juga beliau ditanya tentang keabsahan persoalan putusan MK. Coba kita dengarkan sama-sama. Ya. Itu open legal policy saya kira. Saya bilang. Dan istilah open legal policy itu muncul pertama kali dalam dunia hukum, itu istilah saya ketika membuat putusan MK atas Fadjrul Rahman itu. Jadi ketika MK sudah melebihi kewenangannya, masuk terlalu dalam kepada open legal policy dan ada potensi pelanggaran etik, Anda masih percaya bahwa MK nanti bisa memutus perkara pemilu dengan fair, Pak? Ini aja ada dugaan intervensi politik yang dirasakan oleh publik. Kita lihat aja, lihat aja. Anda masih percaya MK bisa fair untuk mengatasi, untuk Saya berharap fair. Saya berharap MK fair. Kan lain kasus, lain sikap. Lihat aja nanti. Gitu. Oke. Kalau misalnya nanti ya keputusan MK ini dipakai sebagai jalan bagi putranya Pak Jokowi maju dalam kontestasi Pilpres 2024, ada akses hukumnya nggak sih, Pak? Nggak ada. Oke. Boleh. Meskipun ada dugaan pelanggaran etik di situ. Iya, pelanggaran etik itu tidak membatalkan putusan hukumnya. Tetapi yang melanggar etik itu bisa ditindak. Putusan hukumnya itu tidak boleh. Kalau setiap ada dugaan pelanggaran etik, hukum tidak berlaku, tidak ada hukum di negeri ini. Semua ada putusan lalu bilang itu melanggar etik, batal lagi. Diperbaiki lagi, itu melanggar etik, batal. Putusan tetap mengikat. Gitu ya. Itu dalil di dalam hukum. Nah, bahwa ini ada pelanggarannya, ada jalur lain yang bisa ditempuh. Presiden sempat diskusi nggak, Pak, dengan Bapak soal putusan? Enggak, sama sekali enggak. Kan waktu putusan Presiden udah di luar negeri. Ini kan gugatannya sudah berlangsung dari bulan Maret, Pak. Sudah dari lama. Iya, tapi tidak pernah diskusi. Sama sekali nggak pernah diskusi. Enggak pernah diskusi soal itu. Jadi Bapak juga nggak mendengar bahwa ada alat negara yang dipakai untuk mengintervensi di Mahkamah Konstitusi, mempengaruhi hakim-hakim MK. Bapak sebagai Menko Polhukam kan tidak harus berdiskusi dengan Presiden untuk mendengar itu. Kan bisa dari sumber lain kalau soal mendengar. Misalnya gosip dari presenter, gosip dari Jadi Bapak juga mendengar itu? Iya, banyak lah. Masa kalau saya bilang tidak mendengar itu pura-pura namanya. Itu sudah dimuat di koran, ada di medsos. Jadi itu memunculkan kecurigaan Bapak juga nggak ada intervensi politik? Tetapi saya tidak masuk ke urusan-urusan yang begitu. Saya memberi pendapat saja. Kalau misalnya nanti putranya Pak Jokowi maju sebagai cawapres, Bapak siap nggak menghadapi? Menghadapi siapa? Iya, menghadapi putranya Pak Jokowi. Ya, siaplah, siapa aja. Yang senior aja saya siap. Yang junior juga siap. Nggak ada keraguan, Pak, bahwa nanti infrastruktur akan dipakai untuk memenangkan putra presiden, alat negara, PJ-PJ kepala daerah untuk diarahkan. Bapak nggak ada kekhawatiran itu? Saya nggak khawatir. Kalau itu dilakukan, saya akan Menko Polhukam. Ya, saya tindak. Tapi bagaimana, Bapak kan kontestan juga, bagaimana memastikan pemilu bisa berlangsung? Kan sementara Bapak kontestan itu pada juga saat nih, wasit jadi pemain nih, Pak. Iya, enggak apa-apa, menurut undang-undang boleh. Kalau Anda berpikir setiap pemain lalu tidak boleh menjadi pejabat, itu negara bisa kosong karena setiap politisi itu ingin jadi pejabat dan ingin kontes lagi. Oleh sebab itu lalu diatur di dalam hukum di seluruh dunia, pejabat tuh boleh jadi kontestan, tapi ini aturannya pada saat kampanye, cuti, aturan sehari-harinya gini agar tidak konflik of interest begini, itu sudah diatur. Iya kan, itu kan pertanyaannya, Pak. Wah, itu kalau mau jadi kontestan harus berhenti loh. Setiap orang pejabat politik tuh ya, tokoh-tokoh politik kan ingin jadi pejabat. Ketika mau kontestasi suruh berhenti di jabatannya. Ya kalau terpilih, kalau tidak akan hilang. Jadi Bapak nanti akan menindak dengan tegas kalau misalnya ada infrastruktur, alat negara yang dipakaikan ataupun diarahkan untuk memenangkan. Pastilah, oleh sebab itu saya serukan dari sini melalui Anda ini ya, TNI, Polri, birokrasi, ASN harus netral ya.
Ya kalau tidak netral, saya merupakan salah satu instrumen untuk menindak ketidaknetralan itu. Oke. Gitu. Oke, jelas, tegas ya. Apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tidak ada yang aling-aling. Karakternya belak-belakan kok. Gampang kita memahami apa yang beliau sampaikan. Itu karakter dasar Profesor Mahfud MD yang kita sama-sama suka. Dan saya kira kesukaan kita itu menyebar ke setiap kepala anak bangsa. Ceplas-ceplos, belak-belakan, akurat, patuh konstitusi, tidak gentar siapa lawannya. Itu. Ya memang mesti kayak gitu. Beliau terangkan sejelas-jelasnya persoalan aturan hukum. Kalau kemudian Gibran benar-benar maju dan putusan MK-nya iya sudah seperti itu ya, mau bagaimana lagi? Gak apa-apa, gak jadi soal. Boleh-boleh aja. Siap menghadapi, siap. Menghadapi senior, siap. Junior, siap. Tapi terbaru ada survei yang mengatakan ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo Subianto, elektabilitasnya down banget. Menurun drastis. Inilah, ya silakan aja. Terserah Prabowo Subianto dan Gibran kan. Kalau kemudian mau memaksakan seperti itu ya gak jadi soal. Jauh lah dibanding dengan Ganjar dan Mahfud, jauh. Karena publik juga saya kira bakal menilai. Terlalu jomplang lah, terlalu jomplang. Kalau kemudian diadu kualitas nih, Prabowo, Gibran, Ganjar, Mahfud jauh. Bagaimanapun jauh. Adu kualitas. Sementara pertengkaran hari ini saya kira beradunya bukan hanya populis, tapi kualitas. Adu kualitas serius. Masing-masing capres itu menunjukkan kualitasnya masing-masing. Dan itu yang kemudian menurut saya akan menjadi pilihan masyarakat. Apalagi sekarang itu sudah mulai melek tuh persoalan hukum, korupsi segala macam udah mulai melek. Makanya beradu itu bukan hanya mengandalkan popularitas, tetapi harus dibandingi dengan kualitas. Dan siapa yang meragukan kualitas Profesor Mahfud MD? Hampir dipastikan lah ya, di antara yang nyalon ini, bahkan dengan capres-capresnya, ya kok Pak Mahfud MD paling unggul menurut saya. Menurut saya ya, kacamata pribadi. Dalam segi apa? Dalam segi banyak hal. Kualitas. Dan itu juga yang saya sih di dalam hal ini kagum kepada Megawati yang memilih Profesor Mahfud MD karena melihat kualitas. Karena melihat kualitas, bukan kuantitas. Ya. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Beliau pernah di eksekutif, legislatif, yudikatif, lengkap. Trias politika, lengkap. Gak bisa diragukan lagi beliau. Kemampuannya di dalam banyak hal. Dan kita perlu bersyukur. Dan kita perlu berharap banyak kepada beliau untuk bisa membawa Republik ini ke arah yang terus baik. Menjadi bukan hanya negara berkembang tetapi maju. Punya integritas dan segala macamnya. Selama 10 tahun dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi, udah bagus. Kalau dilanjutkan oleh Ganjar dan Profesor Mahfud MD, ini udah. Wis, paket komplit pokoknya. Saya membayangkan Indonesia di tangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD akan lebih keren pokoknya. Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.